Baik Pak Dokter, sembari menanti penelpon berikutnya, kita coba mungkin tanggapi pertanyaan atau tanggapan dari Om Palu tadi. Iya. Selamat Om Palu, alhamdulillah itu memberikan apresiasi kepada saya. Namun saya akan sampaikan bahwa kita kembali pada fungsinya. Memang kalau kita amati sekarang ini kurang sekali orang melihat dari hulu dan hilir. Jadi kalau manajemen hewan, korban, kita harus melihat dari hulunya dulu. Bagaimana pengadaannya? Tentu ada namanya usaha-usaha peternakan. Ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hewan-hewan korban itu. Ya. Setelah itu didapatkan bagaimana pemotongannya. Setelah itu bagaimana pendistribusiannya. Itu semua harus menggunakan ilmu manajemen. Direncanakan. Perencanaan itu tujuannya adalah tepat sasaran. Biasa disebut dengan efektif. Ya, jadi 4T itu ya. Tepat sasaran, ya, tepat daya, ya, tepat produktivitas dan tepat optimalnya. Itulah disebut dengan 4P tadi itu. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Ya. Insya Allah. Baik, kami coba menghubungi pemirsa lagi yang ingin bertanya terkait tema kita pada malam hari ini. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0451 452 414 atau yang tertera di layar kaca Anda. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana? Halo. Iya, silakan, Pak. Halo. Iya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana? Dari Kampung Baru. Oh, Pak Saiful di Kampung Baru. Silakan pertanyaannya Pak Saiful. Pak Sumardi ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful katanya. Alhamdulillah malam ini ada pencerahan tentang kurban. Dan memang itu perlu kita sebarluaskan karena banyak sekali saudara-saudara kita yang melaksanakan tanggung jawab ini, tapi tidak sempurna. Di sisi lain banyak keluarga kita yang sangat membutuhkan tapi tidak terdata. Itu yang harus diawasi. Ya. Karena kalau kita tidak sampaikan kepada pelaksana, kita yang tahu kita berdosa. Tanya Pak Dokter, sekretaris apa itu pengelola masjid ini. Jadi tanggung jawabnya di Pak Dokter. Mohon kalau bisa, kita bikin buku lah, buku pedoman pelaksanaan hewan kurban yang dikeluarkan oleh Masjid Jami. Nanti kita sampaikan ke masjid-masjid. Baik. Nanti saya bantu untuk mencetak bukunya kalau memang bisa kita adakan. Iya. Makasih Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga masukan Pak Dokter terkait dengan bagaimana membuat buku pedoman terkait dengan hewan kurban. Mungkin bisa ditanggapi atau? Iya. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak, ini saya punya sahib ini, Masya Allah, Alhamdulillah, syukurlah. Ini saran yang sangat-sangat konstruktif, baik sekali. Dan insya Allah ini amanah ini. Jadi saya insya Allah setelah kembali dari sini saya akan mencoba, ada beberapa konsep. Dan insya Allah kita akan membuat satu buku sebagai pedoman. Kebetulan saya sebagai sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kota Palu yang mempunyai masjid sekitar 300-an lebih. Dan Masjid Jami itu termasuk skala atau status masjid besar. Nah, kemudian nanti ada masjid-masjid jam yang lain. Kita buat pedoman itu. Dan insya Allah Ustadz Irwan, insya Allah kita perbanyak dan kita berikan. Masya Allah. Gratis. Gratis. Alhamdulillah. Siap Dokter. Baik. Demikian tadi tanggapan dari Pak Dokter terkait pertanyaan dari Pak Saiful ataupun mungkin masukan untuk membuat pedoman buku terkait dengan ibadah kurban itu sendiri agar bagaimana proses pengelolaan dan pendistribusian hewan kurban bisa tepat guna, tepat sasaran dan bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun umat. Baik Pak Dokter, sembari menanti penelpon, saya punya pertanyaan juga nih Pak Dokter. Tapi kita terhubung sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Saiful. Iya, terputus Pak Dokter. Ini banyak pertanyaan yang masuk, hanya mungkin terkendala oleh jaringan, tapi saya juga punya pertanyaan Pak Dokter terkait dengan kita melihat dari segi kuantitas ini jumlah ternak yang dikurbankan cenderung mengalami peningkatan Pak Dokter setiap tahunnya. Namun sebenarnya dari aspek kualitas masih terjadi penyimpangan dalam hal praktik pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri. Nah, bagaimana sebenarnya manajemen kurban menurut tuntunan syariat yang semestinya? Masya Allah. Terima kasih Ustaz Irwan, ini bagus ini. Jadi saya tidak membicarakan tentang syar'inya, tapi saya berbicara tentang sainsnya, yaitu tata kelolanya. Baik.
Nah, kita sudah ketahui bersama bahwa pembagian hewan korban itu Ustadz, itu ada 3. Jadi pertama 1/3 untuk yang berkorban, 1/3 untuk sedekah, 1/3 untuk hadiah. Ini masih banyak juga umat yang tidak memahami ini. Yang afdalnya, bagusnya bagi mereka yang berkorban boleh diserahkan secara keseluruhan. Tapi jangan lupa hadiah. Hadiah ini bisa diberikan kepada yang non-muslim. Oh ya. Luar biasa ini Islam indahnya ini. Tetangga-tetangga bukan cuma orang yang miskin, orang kaya pun disebut pemberian hadiah. Tapi yang paling pokok sebenarnya yang harus menerima adalah fakir miskin, du'afa. Itu. Nah, di sini biasanya panitia ini kurang memahami tentang ini. Mereka harus tahu betul siapa yang berhak, apalagi masa pandemik sekarang ini. Saya sarankan menurut Kementerian Pertanian, khusus Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kalau bisa panitia ini tidak seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya. Iya. Jadi kalau bisa memang kerja keras sedikit. Jadinya masyarakat tidak berkumpul ke masjid. Ya, kepada seluruh masjid yang ada melakukan tidak berkumpul, tapi mereka diberikan kupon dan yang koordinir adalah RT. RT-nya. Nah, misalnya kalau di Kampung Baru itu ada 14 RT, di lingkungan kita itu ada 4 masjid, khusus Masjid Jami ada di lingkungan RT 2 itu RT-nya yang membagikan. Tidak perlu mereka berbondong-bondong datang lagi. Masya Allah. Nah, sehingga akan terhindar apa yang disebut dengan adanya penyimpangan. Yang seharusnya dapat daging ini tidak dapat, ini yang dapat. Di situ kira-kira yang bisa kita lakukan. Jadi saya sarankan kepada seluruh masjid yang melakukan pengelolaan tentang tentang penyembelihan hewan korban, mereka harus mengikuti protap yang ditetapkan oleh pemerintah. Masya Allah. Ini terkait pula dengan pertanyaan pertama tadi, bagaimana pendistribusian hewan kurban tepat ke sasaran, karena ada yang berhak menerima harusnya tapi tidak mendapatkan, Pak Dr. Ini Betul. mungkin pengelolaan manajemen juga yang masih keliru atau menyimpang. Nah, lantas bagaimana pula dengan manajemen kurban di masa pandemi saat ini, Pak Dr. Karena kita masih akan merasakan atau belum tahu kapan pandemi berakhir. Namun kita coba mengangkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, halo, Assalamualaikum. Sepertinya masih belum terhubung, Pak Dokter. Ini yang saya tanyakan tadi, Pak Dokter, terkait dengan manajemen kurban di masa pandemi saat ini. Iya. Karena sebentar lagi atau dalam hitungan 7 hari ke depan kita akan melaksanakan yang namanya Yaumun Nahar atau hari penyembelihan kurban. Lantas bagaimana manajemen kurban itu sendiri, Pak Dokter, yang harus diterapkan di masa COVID-19 saat ini? Tafadhol. Baik. Memang berbeda seperti yang saya sampaikan, tahun-tahun sebelumnya berbeda pengelolaannya. Untuk tahun ini kita betul-betul harus mengikuti protap seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada yang disebut dengan surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu mereka melakukan beberapa hal. Baik. Yang pertama misalnya mereka seperti yang protap yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu harus mengatur jarak, physical distancing. Ya, jadi ini saya lihat memang ya masyarakat kita cuma alhamdulillah memang di Sulawesi Tengah ini mungkin karena doa kita para ulama sehingga termasuk 5 provinsi yang berhasil untuk mengurangi adanya tadi dampak pandemik ini. Nah, kemudian yang lainnya juga itu menurut Dirjen itu Peternakan dan Kesehatan itu jangan lupa juga harus ada yang disebut dengan penerapan hygiene personal. Artinya orang-orang yang panitia itu mereka dipersiapkan, Pak Ustadz. Dia harus diberikan masker, dia harus cuci tangan, pulang dari melaksanakan aktivitas penyembelihan harus mandi. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan insya Allah penyelenggara di masjid atau dimanapun harus mengikuti ini untuk masa pandemik masuk new normal ini. Kemudian yang ketiga juga setelah penerapan higien personel ada namanya pemeriksaan kesehatan awal, screening. Tentunya kesehatan hewan. Ini juga ada kekurangan kita ini, manajemennya ini. Hewan sudah disiapkan tidak di screening. Ya. Apakah pantas hewan itu tentang kesehatannya? Apalagi menurut syar'i selain dia sehat tidak cacat. Nah, ini biasa diabaikan. Ya. Begitu juga pada pemotongan. Pemotongan itu terkadang juga orang tidak mengikuti syariat.
pisaunya, parangnya berkali-kali. Padahal ada syariatnya. Ya. Kalau kambing 2 jari dari pusat rapasan, kalau sapi atau kerbau atau unta 4 jari pemotongan, sehingga kelihatan tidak perlu harus menyiksa hewan. Ya, harus tajam parangnya. 1 kali saja dengan mengucapkan Bismillah. Janganlah Bismillahirrahmanirrahim. Kan ini kita punya pilihan. Hanya Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian sesudah penyembelihan baca doa seperti kita membaca doa iftitah. Allah berkabira, alhamdulillah katsira, dan akhirnya. Ini sering-sering dilupa. Sebenarnya memang kita tahu, tapi sering dilupa seperti itu. Oleh karena pada masa pandemik seperti ini, memasuki dunia normal ini, maka kita harus mengikuti protap. Jangan lupa kita melakukan protap. Jadi tidak perlu kita harus bergerombol, ya, tidak pakai masker, kemudian tidak cuci tangan, jarak juga tidak diatur. Tetap kita laksanakan itu. Dan insya Allah kunci utamanya adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya qoraba, korban, pendekatan. Cara kita mendekati kepada Allah tidak terlepas dari sunnatullah, sunnatur rasul. Dan jangan lupa himbauan fatwa majelis ulama yang mengatakan tetap mengikuti protap. Itu sudah disampaikan oleh Prof. Zainal ini. Ikuti itu. Jadi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, mengikuti protap itu. Seperti yang disampaikan oleh Majelis Ulama Kota Palu. Baik, Pak Dokter. Ini semakin menarik tema kita pada malam hari ini. Akhirnya membuka wawasan kita terkait dengan revitalisasi dan urgensi daripada manajemen kurban itu sendiri. Mungkin bagi kita pengurus atau badan kenaziran masjid juga harus mengetahui hal ini. Dan akhirnya membuka wawasan kita bahwa ini perlu dan sangat urgent sekali. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita pada malam hari ini, Pak Dokter, saya minta bahwa bagaimana sebenarnya urgensi bagi kita untuk mengetahui sebagaimana sebenarnya pentingnya manajemen kurban itu sendiri. Iya, terima kasih. Jadi saya kembali lagi mengatakan bahwa di dalam pengelolaan tentang penyembelihan hewan korban, kita harus menggunakan prinsip fungsi-fungsi manajemen. Perencanaannya harus jelas, kemudian pengorganisasiannya, siapa melakukan, siapa yang diberikan tanggung jawab, bagaimana tugas-tugasnya supaya tidak tumpang tindih. Sebab kita tahu ini Pak Ustadz Irwan, banyak yang relawan yang datang tidak masuk dalam kepanitiaan, itu biasanya yang mengganggu ini. Nah ini penting sekali koordinasi oleh ketua. Ya, bagaimana pelaksanaannya supaya dia bisa produktif sehingga ada evaluasi pengendaliannya untuk menjadi pembelajaran kita nanti untuk pelaksanaan penyembelihan hewan korban yang akan datang. Kemudian yang kedua Ustadz, itu ada yang disebut dengan, saya berikan sedikit tentang apa istilah ikrasud. Ya, ikra itu adalah suruh membaca kita. Ya. Sud itu adalah dijauhi dari hal-hal yang merugikan. Artinya jauh dari maksiat. Sehingga saya sudah katakan bahwa I itu adalah inklusi, partisipasi semua yang berkepentingan dalam pengelolaan. K itu kesesuaian, pandangan hidup untuk selalu ke akhirat. Kemudian relevansi sesuai dengan kebutuhan umat. Kita harus berikan itu. Kemudian disebut dengan aktual. Fokus nyata pentingnya manajemen pengelolaan hewan korban. Kemudian harus sensitif, peduli tentang kecerdasan sosial. Kemudian urgensi terakhirnya adalah, seperti saya katakan itu adalah, bahwa ibadah ini adalah bagaimana upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Masya Allah, kata kunci pemungkas yaitu bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkait dengan tema kita pada malam hari ini adalah urgensi daripada revitalisasi manajemen kurban, yaitu menjadikan evaluasi bagi kita untuk menjadi perbaikan ke depannya. Terima kasih kepada narasumber kami. Saya perkenalkan Al-Ustadz Dr. Husain Haji Muhammad Saleh, SEMS. Beliau keseharian adalah sebagai dosen dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Masjid Indonesia Kota Palu. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa dan penelpon yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan akhirnya
Dari Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah, saya Ilwan Sandi beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan kami pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan dalam program yang sama, Mimbar Agama Islam. Akhirul kalam billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.